Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan membahas kembali terkait kuota formasi P3K tahun 2022. Nah, hari ini kita akan membahas untuk Provinsi Jawa Timur ya. Ini adalah nomor 240, di mana untuk Provinsi Jawa Timur sendiri total formasi 2022-nya itu adalah sebanyak 4.525 ya. Ini berdasarkan file yang diterima ketika itu ya. Nah, ini yang akan coba kita bahas hari ini adalah penempatan formasi P3K Guru untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelum dibahas, berikut ini statistik untuk Provinsi Jawa Timur ya. Jadi untuk tahun 2021 kemarin, teman-teman di Jawa Timur untuk P3K Guru yang lulus passing grade itu adalah sebanyak 8.588 orang. Di mana untuk THK 2-nya adalah sebanyak 218 orang. Kemudian dari lulusan sekolah negeri adalah sebanyak 3.310 orang. Dan teman-teman dari lulusan PPG adalah sebanyak 83 orang. Berikutnya adalah untuk formasi. Untuk formasi sendiri, di surat edaran kemarin, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk Prof Jatim itu adalah rencananya 4.525. Kenapa saya berikan tanda tanya ini? Karena informasi yang didapatkan bahwa mungkin kuotanya tidak segini ya. Jika tidak segini berarti kemungkinan adalah seperti ini. Seperti ini kenapa? Karena ini adalah usulan dari 2022 ini. Sementara ini adalah gabungan dari sisa formasi di tahun 2021. Nah, kita belum tahu apakah Prof Jatim terjadi pengurangan formasi ya. Jika tidak terjadi pengurangan formasi, formasi yang ditetapkan itu berarti sebanyak 4.525. Tetapi jika terjadi pengurangan formasi, ya, maksudnya adalah sisa formasi tahun 2021 tidak digunakan, berarti yang digunakan itu adalah 2.450 ini ya. Jadi itu maksudnya. Nah, ini adalah statistik untuk Provinsi Jatim sendiri. Kalau teman-teman lihat di file tadi, Provinsi Jatim ini termasuk yang jumlah lulusan PG-nya itu banyak sekali ya. Maksudnya total formasi yang dibuka itu lebih kecil dari jumlah PG yang lulus tahun kemarin. Sebelum Mimin sampaikan, disclaimer-nya adalah ini adalah prediksi penempatan P3K Guru ya. Jadi ini harus teman-teman pahami. Siapa saja yang menonton video ini jangan di-skip biar tidak salah paham. Atau bagi teman-teman yang menyebarkan file ini, mohon disclaimer-nya tetap disampaikan ya. Disclaimer-nya adalah prediksi penempatan P3K Guru Provinsi Jatim. Ini bukanlah data resmi. Data resmi adalah milik Panselda Jatim dan Panselnas. Maksudnya adalah informasi ini Mimin dapatkan dari hasil rekapan passing grade dan file Excel dan didapatkan dari teman-teman dari Jatim. Tetapi ini bukan milik resmi rilis dari Panselda. Jadi data ini jangan dijadikan acuan ya. Ini hanyalah gambaran yang kemungkinan hasilnya semoga saja tidak meleset dari kenyataannya. Data diambil dari status passing grade masing-masing peserta. Jangan jadikan data ini data resmi ya. Mohon jangan jadikan ini data resmi. Hanya data acuan yang semoga hasilnya tidak berbeda. Jadi itu adalah disclaimer dari Mimin ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman berputus asa atau merasa oh ini sudah final ya. Sekali lagi Mimin ingatkan ini bukan data final ya. Oke, jadi di sini contohnya adalah Mimin akan contohkan penempatan misalnya adalah di SMA Negeri Kelakah ya. Di sini ada SMA Negeri Kelakah. Ini adalah diperlukan sebanyak 2 orang formasinya yang dibuka tahun ini. Di mana jabatannya adalah alih pertama guru matematika 1 orang, kemudian alih pertama guru sejarah sebanyak 1 orang. Jenjangnya adalah SMA. Nama penempatan adalah sekolahnya SMA Negeri Kelakah. Kemudian NPSN penempatannya adalah ini, nomor pokok sekolah nasional. Kemudian namanya adalah ini ya. Contohnya adalah ini. Nah, di sini terdapat asal guru. Asal guru ini adalah status gurunya, maksudnya ya. Di sini adalah untuk teman-teman dari negeri berarti. Statusnya adalah guru negeri. Bagian yang paling penting di sini adalah teman-teman melihat statusnya adalah mendapatkan kuota. Jadi, file ini adalah file bagi teman-teman yang di sekolah Satminkalnya ya. Maksudnya adalah dia ini statusnya di sekolah induk satuan pangkal.
Mungkin ketika itu tesnya ya penempatannya di sekolah induknya ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, data ini adalah bagi guru yang akan ditempatkan di satuan induk pangkalnya atau di sekolah induknya saat ini mengajar. Berarti harusnya memang yang bersangkutan ini adalah guru induk di SMA Negeri Kelakah. Nah, status beliau yang bersangkutan adalah di sini mendapatkan kuota. Begitu juga untuk guru sejarah ya, teman-teman lihat di sini sama. Untuk ini saya tidak sebutkan namanya ya, ini beberapa data harus saya sensor, tapi kurang lebih seperti ini. Sama statusnya negeri, kemudian statusnya adalah mendapatkan kuota. Nah, ini contoh berikutnya misalnya ini ya, SMK Negeri Kelakah. Ya, tadi SMA, ini SMK Negeri Kelakah. Perlunya 2 orang. Tapi di sini terdapat perbedaan. Misalnya untuk ahli pertama teknik otomotif, yaitu 1 orang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, statusnya adalah belum mendapatkan kuota. Nah, maksudnya adalah yang bersangkutan ini sudah mendapatkan penempatan, tetapi belum mendapatkan kuota tahun ini. Nah, ini bisa jadi karena mungkin saat ini sekolahnya tidak ada formasi buat yang bersangkutan. Ya, bisa jadi atau rankingnya yang tidak memenuhi. Atau mungkin hal-hal yang lain ya, maksudnya belum mendapatkan kuota tetapi sudah mendapatkan penempatan. Jadi di file satuan induk pangkal ini, sekolah penempatan induk, itu tetap statusnya adalah mendapatkan kuota dan belum mendapatkan kuota. Nah, ini silakan teman-teman sesuaikan atau cocokkan dengan file Excel yang beredar ketika itu ya. Mungkin ini sebagai suatu pembanding atau file pembanding dengan file Excel yang telah dibagikan ketika itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga, ini statusnya tidak hanya untuk negeri tetapi untuk THK 2 juga. Ini adalah untuk guru eks tenaga honorer kategori 2. Misalnya di sini adalah di SMA Negeri 2 Lumajang untuk ahli pertama guru PKWU ya, ini diperlukan 1 orang. Nah, di sini di SMA Negeri 2 Lumajang terdapat 1 guru ya di sini yang merupakan eks tenaga honorer kategori 2. Dengan status adalah mendapatkan kuota. Nah, di sini saya mencatat cukup banyak data yang di satuan induk pangkal ya. Ini kurang lebih ada sekitar 1.400-an, di mana di antara 1.400-an itu terdapat teman-teman dengan status mendapatkan kuota dan belum mendapatkan kuota. Nah, ini kurang lebih memang totalnya sekitar 1.400 sekian. Nah, di antara 1.400 sekian ini tidak semuanya memang mendapatkan kuota di tahun ini. Nah, ini adalah bagi teman-teman dengan statusnya adalah mengajar di sekolah atau satuan induk pangkal. Nah, kalau yang kosong-kosong seperti ini, yang blank putih ini diambil dari atas ya. Karena perlunya 2 orang, berarti yang di bawahnya juga dianggap guru seni budaya. Berarti guru seni budayanya ada 2. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa statusnya saat ini sudah mendapatkan kuota atau belum mendapatkan kuota. Nah, kemudian ini adalah data bagi teman-teman yang berada di dalam instansi. Jadi kalau tadi itu adalah informasi bagi teman-teman yang sesuai dengan Satminkal, tetapi yang ini adalah yang berada di dalam instansi. Maksudnya adalah teman-teman mungkin ada yang lulus PG tetapi tahun ini tidak ditempatkan di satuan induknya mengajar ya. Nah, ini biasanya karena mungkin tidak ada formasi di situ. Jadi di sini teman-teman dapat lihat bahwa di sini misalnya ada alih pertama guru agama Islam, adanya 28 orang. Nah, ini sudah per kecamatan kabupaten kota harusnya ya. Ini mungkin di Malang. Jadi di sini mungkin contohnya adalah alih pertama guru agama Islam sebanyak 28 orang. Jenjangnya ini ada SMA, SMK dan ada yang SLB. Kemudian ada sekolah penempatan, kemudian NPSN-nya juga. Nah, kemudian ini adalah nama yang bersangkutan. Nah, di sini ada data asalnya ya, statusnya berasal dari guru swasta, negeri atau apa. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini, ini ada banyak yang statusnya belum mendapatkan kuota. Nah, di sini mendapatkan kuota, ada yang belum mendapatkan kuota. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, hampir sebagian besar teman-teman dari swasta itu belum mendapatkan kuota. Bahkan yang dari negeri pun di sini kalau teman-teman lihat statusnya adalah belum mendapatkan kuota.
Jadi ini datanya kurang lebih adalah sebanyak 4.600-an sekian orang gitu ya. Jadi tahun ini bagi teman-teman yang mendapatkan kuota itu ada beberapa ya. Ada yang dari file tadi statusnya induk saat Minkal mendapatkan kuota. Kemudian ada statusnya adalah di dalam instansi dan yang mendapatkan kuota. Jadi analoginya di file tadi bagi teman-teman yang mendapatkan kuota dan di file ini yang mendapatkan kuota berarti tahun ini itu termasuk ke dalam P3K guru yang P1 yang mendapatkan kuota. Maksudnya adalah kemungkinan besar teman-teman nanti login di SSCASN itu sudah otomatis muncul status penempatan teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ini ada sekitar 4.000-an lebih. Ada banyak sekali ya, 4.000 kurang lebih 4.600-an. Nah, pertanyaannya begini. Kan lulus PG itu ada 8.000-an ya. Kok baru sekitar kalau file tadi ada 1.400-an, kemudian di sini ada 4.600-an, berarti baru sekitar 6.000 ya, 6.000. Nah, 2.000-annya seperti apa? 2.000-annya itu kemungkinan adalah bagi teman-teman yang belum dapat ditempatkan ya. Jadi tahun ini statusnya ada yang sudah dapat tempat dan dapat formasi, dapat tempat belum dapat formasi, dan belum dapat ditempatkan. Jadi sekali lagi saya informasikan data ini bukan data rilis resmi Panselnas atau Panselda dari Jatim. Data ini hanya jadi sedikit acuan bagi teman-teman. Jadi kalau datanya tidak sesuai juga jangan berputus asa. Ini bukan data final. Jika ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.